Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa data mining. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari studi kasus mengenai penerapan teknologi data mining menggunakan beberapa teknik yang mana nanti saya mencoba untuk membuat sebuah sebuah presentasi di jendela yang sudah saudara lihat sekarang. Saya masuk ke kelas data mining. Oke. Ya. Kita masuk di websitenya Google Scholar. Ya, ini kata kunci yang kita gunakan untuk mempelajari teknik-teknik dari data mining. Masalah yang saya akan angkat pada hari ini adalah terkait pandemi COVID-19. Bagaimana penerapan data mining, teknik-tekniknya dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19. Oh, ini baru ini. Kita coba ini Open Research Dataset. Kita belajar dulu sebentar ya. Oh, ini mengenai masalah text mining. Text mining ini khusus. Text mining itu khusus. Nah, kita mempelajari teknik data mining yang sudah kita pelajari. Saudara banyak belajar kemarin, ada beberapa penerapan dari naive Bayes, SVM, dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga saudara belajar artificial intelligence untuk neural network juga ya. Gitu. Kita coba satu paper untuk apa ini? Ini nih. Dia menggunakan linear regression. Ini judulnya adalah prediksi COVID incident through analysis Google Trend Data. Data mining and deep learning pilot study. Coba dilihat ya. Oh, waiting, maaf. Oke, sambil menunggu ya. Pada pertemuan ini memang kita belajar langsung studi kasus, penerapan teknik data mining pada permasalahan COVID-19. Nah, diperhatikan presentasi yang saya tampilkan di sini. Nanti minggu depan saudara yang gantian presentasi di pertemuan, insya Allah kita kurang 2 pertemuan lagi ya, insya Allah kita kurang 2 pertemuan lagi. Silakan nanti saudara yang presentasi terkait penerapan teknik data mining di COVID-19, di permasalahan COVID-19 gitu. Nah, ini dari ini ya, jurnalnya. Nah, ini coba kita download apa ini? PDF-nya. Jurnalnya bisa di-download atau tidak ini? Kita menunggu ini ada apa namanya? Nah, ini. Oke, memprediksi insiden atau kejadian COVID-19 melalui analisis Google Trend Data. Di sini yang akan kita pelajari apa sih ini? Data mining teknik. Nah, ini tekniknya. Teknik. Nah, dia menggunakan linear regression. Tapi sebelum masuk ke linear regression, ya, kita lihat dulu permasalahannya itu apa permasalahannya. Nah,
Kalau ada background seperti ini, wah lebih enak lagi nih. Ada background, ada objektif, ada method, result, conclusion. Nah, ini yang harus saudara nanti angkat, kalian coba untuk presentasikan, kalian coba memahami ini linear regression penerapannya bagaimana ini untuk permasalahan di paper atau penelitian ini. Nah, ini kita coba untuk belajar dari satu buah paper peneliti dari Muhammad Ayub Zadeh, gitu, dari Iran, ini semuanya dari Iran. Ya, kita angkat dulu permasalahannya di sini. Affected many countries worldwide. Iran 10 yang paling banyak kena ini. Search engine provide useful data from population, data make be useful analyze epidemic. Utilizing data mining method on electronic resources data might provide a better insight to COVID outbreak. Oke. Dia mengangkat masalah search engine. Search engine di sini digunakan untuk mencari data yang digunakan untuk menganalisa epidemik COVID-19 di sini. Tujuannya apa di sini? Predik insiden. Nah, dia memprediksi nanti COVID-19 di negara Iran itu sampai seberapa jauh nanti. Ini kemungkinan adalah populasinya. Populasinya ini nanti terkait kematiannya, tingkat bertahan hidupnya, ya, berapa yang sembuh dan lain sebagainya. Nanti kita coba lihat di sini di penelitian ini, ya. Metodenya di sini disediakan datanya melalui Google Trends website, nanti menggunakan linear regression dan long short term memory LSTM models, where use estimate memperkirakan number positif, ya, ini yang nanti yang akan memprediksi berapa jumlah yang positif COVID-19. All models were evaluated. Nah, di sini setelah nanti jadi ada sebuah data tersebut nanti didapatkan dari Google Trend website, terus dia dimasukkan ke dalam proses dengan menggunakan linear regression dan long short term memory, lalu tidak serta-merta langsung keluar hasilnya, prediksinya, tapi harus dievaluasi menggunakan 10-fold cross validation. Dan juga root mean square error di sini untuk memberikan pembuktian apakah data ini valid atau tidak. Jadi bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Seperti itu ya, tingkat akurasinya gitu ya. Resultnya di sini sudah ada resultnya, linear regression, model predict the incident, RMSE, root mean square errornya ini sekitar 7,5. Ini standar deviasinya sekitar 6,49. Ini statistik sekali ya. The most effective factor beside previous day incident include the surge frequency of hand washing, cuci tangan, hand sanitizer, antiseptic topic. Nah, di sini dia menggunakan root mean square error, yang artinya semakin kecil nilai errornya di sini, semakin bagus tingkat akurasi untuk memprediksinya. Jadi di sini hanya menggunakan di sini dikatakan prediksinya di sini menggunakan linear regression, hanya saja ini masih memiliki nilai 7,562 dengan standar deviasi 6. Yang artinya standar deviasi itu semakin kecil semakin bagus. Standar deviasi harus mendekati 1 yang paling bagus, gitu kan. Root mean square error juga harus mendekati nilai errornya itu 0, gitu ya. Jadi ini masih tinggi dengan menggunakan linear regression. Dan juga di sini LSTM, yaitu long short term memory models, untuk memperkirakan jumlah positif COVID-19 di negara Iran. Di sini root mean square-nya masih 27, ini masih besar sekali, standar deviasinya juga besar. Di sini setelah kita mengetahui hasilnya, data mining algorithm can be employed to predict trend outbreaks. This prediction makes support policymakers, pembuat kebijakan, and healthcare manager to plan and allocate
healthcare resource accordingly. Jadi dia menginginkan algoritmanya ini, penelitian ini digunakan untuk mendukung ke pemerintah dan petugas medis dalam merencanakan dan mengalokasikan resource bagaimana pelayanan kesehatannya di sini. Tapi ini masih memiliki root mean square error-nya sangat tinggi sekali gitu ya. Sangat tinggi sekali. Nah, kita lihat di sini adakah pembahasannya di situ. Pembahasan dari kenapa bisa sangat tinggi sekali gitu kan. Kenapa bisa sangat tinggi sekali? Nah, di sini menggunakan tools RapidMiner ya. Jadi dia menganalisanya menggunakan tools RapidMiner. Nah, di sini kita lihat ya. Kita coba lihat satu persatu gitu ya. Sorting. Dia menjelaskan dia pakainya linear regression ini. Oke. Ini dia menggunakan RapidMiner, Python 37, TensorFlow, keras ya untuk digunakan sebagai framework for training LSTM model. Ya, di sini. Nah, ini propose LSTM arsitekturnya input 1 LSTM input output ya LSTM di sini kedua dense inputnya 5 individual effect in linear regression. Oke, antiseptik koefisien. Nah, ini hasil dari penelitiannya. Nah, ini epoch itu berarti pengulangan. Dia sampai pengulangan 300. Ada trainingnya, validation loss-nya. Ya, di sini. Oh, ini kasus per apa ini? Per hari ya ini ya. 2 hari sekali ini diambil kasusnya. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang biru itu, garis biru itu adalah aktualnya, terus garis orange itu adalah prediksinya, prediksi dari linear regression ini, linear regression yang orange. Terus yang predicted LSM ini ya ini ya, masih jauh dari tingkat errornya ya. Jadi seharusnya kalau aktualnya, nah di sini kan bagaimana ada data aktualnya, data aktual nanti dipisah, data testing bagian data testing, data training gitu ya. Data testing itu biasanya lebih sedikit, data training itu biasanya lebih banyak. Kenapa? Agar algoritma yang digunakan itu belajar untuk bisa mendapatkan nilai yang optimal. Sehingga pada saat dites dengan misalnya ini ada 100 data. Kita menggunakan 80 data untuk training, untuk dilatih agar bisa ngetes yang 20 data sisanya dari 100 gitu. Kalau 20 sisanya itu berhasil digunakan memprediksi di hari berikutnya, nah ini yang menjadi keberhasilan dari teknik data mining tersebut. Di sini kita bisa lihat di sini masih jauh sebenarnya dari penelitian ini menggunakan linear regression dan LSTM. Nah, makanya dari itu untuk mendapatkan penelitian yang bagus kita harus belajar literatur seperti ini. Metode mana yang bisa digunakan untuk memprediksi sebuah permasalahan. Nah, oleh karenanya mahasiswa semuanya tolong bisa untuk membaca paper-paper ini. Masuk di Google Scholar. Saya ulangi. Masuk di Google Scholar, terus ketikkan kata kuncinya. Nah, ini kata kunci yang tadi kita gunakan. Terus kalau kita kepingin menerapkan sebuah teknik data mining, kita harus belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga apa yang menjadi tugas saudara minggu depan adalah membuat presentasi seperti ini, presentasi yang nantinya saudara nanti bisa
saudara nanti bisa download, baca, terus dipahami, lalu dicoba untuk dipresentasikan. Ini adalah modal saudara untuk apa? Untuk bisa belajar penerapan langsung kasus yang sedang terjadi di dunia saat ini. Tidak hanya Indonesia, tapi dunia saat ini. Nah, ini contoh dari presentasi yang nanti menjadi tugas saudara minggu depan. Dengan kata kunci yang sama, data mining teknik for COVID-19, silahkan untuk mengambil sebuah paper, lalu diambil apanya? Diambil pembahasannya. Yang pertama, background-nya, permasalahannya itu seperti apa? Permasalahan yang ada di penelitian tersebut. Terus di sini, sebentar, kita lihat papernya lagi. Ini di luar paper ini ya, karena paper ini sudah saya ambil sebagai contoh saudara, silahkan nanti menggunakan paper yang lain. Objektifnya, tujuannya itu seperti apa? Nah, tidak hanya background, tadi latar belakang masalah, tapi objektifnya atau tujuannya. Metodenya seperti apa, hasilnya bagaimana, dan kesimpulannya bagaimana. Nah, itu coba kalian pahami dengan kata-kata saudara sendiri. Nanti, seperti ini nih, kita ingin mengangkat masalah prediksi di COVID-19. Ternyata linear regression masih belum bisa. Nah, nanti setelah ada beberapa teman kalian yang presentasi, oh ternyata yang paling baik yang ini. Nah, ini bisa menjadi bahan penelitian kalian untuk membuat sebuah proposal kreativitas mahasiswa. Insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, tetap ujian akhir semesternya nanti saya suruh saudara untuk membuat sebuah proposal ke kreativitas mahasiswa. Seperti itu ya, mahasiswa semuanya, tolong bisa dipahami untuk perkuliahan hari ini. Ini saya rekam dan nanti saya upload di YouTube. Jangan lupa subscribe, wajib subscribe, like, dan komen. Dukung saya untuk terus memproduksi perkuliahan-perkuliahan yang nanti saya upload di YouTube. Sehingga semuanya bisa belajar secara terbuka, murah, dan bisa efisien dalam mengulang-ulang pelajaran yang sudah saya berikan. Mata kuliah yang sudah saya berikan. Itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih sekali untuk yang sudah subscribe dan mendengarkan sampai akhir. Saya tunggu presentasi saudara pada minggu depan. Jika saudara nanti tidak bisa presentasi online seperti ini, ya dibuat videonya. Dibuat videonya, lalu di-share ke saya. Nanti saya berikan tempat pengumpulannya di mana video kalian harus di-share. Jadi nanti ada topik selanjutnya di pertemuan minggu depan. Jika tidak bisa presentasi online seperti ini, tolong nanti bisa di-share videonya. Direkam, di-upload di Google Drive saudara masing-masing, lalu linknya diberikan ke saya di tempat pengumpulan linknya nanti. Itu, jika ada nanti yang ingin ditanyakan, silahkan komen, silahkan berkomentar, insya Allah akan saya jawab dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.